Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarek Kalayubi dari kelas PTIKG dengan NIM 220209502143. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Alimran STMT yang telah memberi kami tugas komunikasi data. Topik materi yang akan saya jelaskan yakni ATM dan frame relay, ISDN dan broadband ISDN. ATM dan frame relay. ATM adalah sistem teknologi yang dikembangkan untuk jaringan area lokal dan luas LAN dan WAN dan dirancang untuk mengenangi data serta lalu lintas video dan suara secara real time, semuanya dalam waktu bersamaan. Arsitektur sistem memanfaatkan saklar yang mengatur siklus logis di kedua ujung aliran data yang memastikan kualitas layanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seperti saklar telepon komersial yang mengatur siklus khusus ujung ke ujung. Bandwidth yang tidak digunakan dalam ATM dapat digunakan untuk keperluan lain jika diperlukan. Misalnya, bandwidth kosong atau tidak digunakan dalam rapat konferensi video dapat digunakan untuk mentransfer data di sepanjang jalur yang sama. Karakteristik ATM 1. Informasi ditransmisikan dalam bentuk sel berukuran tetap 53 byte yang terdiri dari 48 oktet untuk file informasi dan 5 oktet untuk header. 2. Sel-sel tersebut diidentifikasi dengan cara memberi label pada header dari setiap sel. 3. Sel-sel ditransmisikan berdasarkan urutan yang sudah disusun sebelumnya. Kemampuan ATM. Berdasarkan kemampuannya, ATM memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mendukung layanan untuk semua jenis aplikasi yang ada saat ini dan perkembangan aplikasi di masa datang. Memberikan utilisasi yang sangat tinggi terhadap sumber daya jaringan. 3. Mengurangi kompleksitas pada switching. 4. Mengurangi waktu proses pada node perantara dan mendukung transmisi berkecepatan sangat tinggi. 5. Mengurangi besar buffer yang diperlukan pada node perantara untuk menghindari delay dan kompleksitas pengaturan buffer. 6. Menjamin performansi yang dibutuhkan oleh aplikasi saat ini maupun pengembangannya di masa yang akan datang. Konsep dasar ATM. ATM adalah suatu metode transfer yang berorientasi pada bentuk paket yang spesifik dengan panjang tetap berdasarkan sistem ATM multiplexing, menggunakan format dengan ukuran tertentu yang disebut sel. Informasi yang terdapat di dalam sel ditransmisikan dalam jaringan setelah sebelumnya ditambahkan header di awal sel yang berfungsi sebagai routing dan control sel. ATM bersifat servis. Identifikasi semua servis seperti suara, data, serta gambar citra dapat ditransmisikan melalui ATM dengan cara penetapan beberapa tipe ATM adaptation layer AAL. AAL berfungsi mengubah format informasi yang asli ke dalam format ATM sehingga dapat ditransmisikan. ATM dapat diimplementasikan di jaringan yang ada sekarang dengan 3 cara diurut dari yang paling mudah yang ke paling sukar adalah native ATM APLS, classical IP dan Address Resolution Protocol, dan LAN native ATM APLS. Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi tersebut, voice, video, dan data.
dapat format sel berukuran 53 byte melalui saluran fisik yang sama. Proses tersebut dinamakan statistical multiplexing. Masing sel terdiri dari 48 bit payload berisi informasi dan 5 byte header berisi alamat dan routing. Proses kerja ATM protokol layer. Blok-blok data dengan berbagai ukuran yang dihantarkan oleh pengguna dari lapisan tertinggi akan dihantarkan ke ATM Adaptation Layer AAL, di mana pada proses di header, trailer, padding, octets, dan Chidley redundancy check CRC bit bergantung pada syarat-syarat tertentu pada tiap blok-blok data. Setiap blok-blok data akan dipecah ke dalam beberapa blok dalam yang lebih kecil yang kemudiannya akan dikapsulkan kepada 53 sel oktet di lapisan ATM. Data ini yang nantinya akan dihantarkan ke destination yang diinginkan. Keuntungan ATM. ATM mampu menangani semua jenis traffic komunikasi, video, data, image, video, suara dengan kecepatan tinggi, multiplexing, dan sebagainya dalam satu saluran dan dengan kecepatan tinggi. ATM dapat digunakan dalam lokasi area network dan wide area network. 1. Dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM dapat berhemat biaya karena pemakaiannya akan menghubungkan dirinya dengan sistem ATM LAN dapat menggunakan adapter untuk menyediakan kecepatan transmisi sesuai dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Selanjutnya, frame relay. Frame relay adalah protokol WAN yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSIS dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay adalah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SAN, internet, dan bahkan aplikasi suara voice. Frame relay adalah cara mengirimkan informasi melalui wide area network yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Masing-masing frame mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuan. Frame-frame akan melewati switch dalam jaringan frame relay dan dikirim melalui virtual circuit sampai tujuan. Fitur frame relay. Beberapa fitur frame relay adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan tinggi. 2. Bandwidth dynamic. 3. Performansi yang baik. Good performance. Overhead yang rendah dan kehandalan tinggi. High reliability. Perangkat frame relay. Sebuah jaringan frame relay terdiri dari endpoint, PC, server, komputer host. Perangkat akses frame relay, bridge, router, host, frame relay, akses device, thread, dan perangkat jaringan, packet, switch, router, multiplexer T1, E1. Perangkat-perangkat tersebut dibagi menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu 1. DTE. DTE adalah node biasanya memiliki ensure dan perangkat interworking. Perangkat DTE ini mencakup endpoint dan perangkat akses pada jaringan frame relay. DTE yang memulai sesuai pertukaran informasi. DCE adalah perangkat interworking pengontrol karir. Perangkat ini juga mencakup perangkat akses, tetapi berpusat di sekitar perangkat jaringan. DCE merespon pertukaran informasi yang dimulai oleh perangkat DTE.
Suatu jaringan frame relay sering digambarkan sebagai awal frame relay karena jaringan frame relay network bukan terdiri dari satu koneksi fisik antar endpoint dengan lainnya, melainkan jalur path logika yang telah didefinisikan dalam jaringan. Jalur ini dapat pada konsep virtual circuit VC adalah dua arah two-way. Jalur data didefinisikan secara software antar dua port yang membentuk saluran kusur private lane. Untuk pertukaran informasi dalam jaringan terdapat dua tipe virtual circuit: switched virtual circuit, managed virtual circuit. Switched virtual circuit SVC. SVC adalah koneksi sementara yang digunakan ketika terjadi transfer data antar perangkat DTE melewati jaringan frame relay. Terdapat 4 status pada sebuah SVC. 1. Call setup, 2. Data transfer, 3. idling, 4. Call termination. Permanent virtual circuit PVC. PVC adalah jalur path tetap, oleh karena itu tidak dibentuk berdasarkan permintaan atau berdasarkan call by call. Walaupun jalur aktual melalui jaringan berdasarkan variasi waktu ke waktu, tetapi sirkuit dari awal ke tujuan tidak akan berubah. PVC adalah koneksi permanen terus menerus seperti dedicated point to point circuit. Perbandingan PVC dan SVC. PVC lebih populer karena menyediakan alternatif yang lebih mudah dibandingkan laser line. Berbeda dengan SVC, PVC tidak pernah putus. Oleh karena itu tidak pernah terdapat status call stop dan termination. Hanya terdapat 2 status, data transfer, idling. Implementasi frame relay. Frame relay dapat digunakan untuk jaringan publik dan jaringan private, perusahaan atau organisasi. Jaringan publik. Pada jaringan publik, frame relay berlokasi di kantor pusat sentral perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi. Pelayanan hanya membayar biaya berdasarkan pemakaian jaringan dan tidak dibebani administrasi dan pemeliharaan perangkat. Jaringan frame relay. Jaringan privasi. Pada jaringan privasi frame relay, administrasi dan pemeliharaan jaringan adalah tanggung jawab perusahaan. Trafik frame relay diteruskan melalui interface frame relay pada jaringan data. Trafik non frame relay diteruskan ke jasa atau aplikasi yang sesuai seperti private bench exact PBX untuk jasa telepon atau untuk aplikasi video telekonferensi. Cara kerja frame relay merupakan protokol WAN yang mempunyai performance tinggi yang bisa memberikan koneksi jaringan WAN sampai 2,048 Mbps ke berbagai belahan dunia. FR menggunakan sirkuit virtual untuk koneksi side 2 dan memberikan lebar pipa bandwidth berskala yang bisa dijamin dengan menggunakan apa yang disebut secara Share Committed Information Rate. FR begitu populer karena penawaran bandwidth yang berskala melalui jalur digital. Dengan menggunakan konfigurasi standar, FR akan merupakan cara yang sederhana untuk meminimalkan masalah-masalah jaringan. Berikut ini adalah fitur utama dari frame relay. 1. Memberikan deteksi error tapi tidak memberikan recover error. Memberikan transfer data sampai 1,54 Mbps. Mempunyai ukuran paket yang variabel.
bisa dipakai sebagai koneksi backbone kepada jaringan LAN, bisa diimplementasikan melalui berbagai macam koneksi sambungan 56K, 1T, T3, beroperasi pada layar fisikal dan layar data link pada model OS. Gambar berikut ini adalah konsep bagaimana data transmisikan melalui jaringan frame relay, termasuk di dalamnya adalah switch frame relay FR. Router membuat koneksi ke switch FR baik langsung maupun lewat CSU DSU. Jaringan FR mensimulasikan suatu koneksi selalu on dengan PFC. Router pengiriman mulai mengirim data sebagai tanpa membentuk suatu sesi. Switch FR melakukan pemeriksaan error tapi tidak memperbaiki error tersebut. Paket yang korut akan dijatuhkan tanpa notifikasi. Paket akan menjelajah melalui cloud tanpa adanya acknowledgement. Piranti pengirim dan penerima lah yang akan melakukan koreksi error. Switch FR akan mulai menjatuhkan paket jika memetakan jalur mulai terbentuk. Kebanjiran atau kemempetan jaringanlah penyebab dari kehilangan paket secara umum pada jaringan frame relay. Paket akan dihilangkan berdasarkan informasi pada bit disket link DE. Switch FR mengirim notifikasi break explicit content notification PCN untuk mengisyaratkan penurunan rate transfer data. Selanjutnya kita masuk ke materi ISDN dan broadband ISDN. Pengertian ISDN. ISDN adalah jaringan telepon digital yang menyediakan layanan suara, data, video dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon analog. ISDN menggunakan teknologi digital untuk mentransmisikan sinyal sehingga memungkinkan untuk menyediakan layanan suara, data, dan video secara bersamaan melalui satu koneksi. ISDN juga memungkinkan untuk mengakses internet dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Namun ISDN sudah tidak digunakan lagi saat ini, digantikan dengan teknologi internasional modern. Kegunaan ISDN. ISDN dirancang untuk menyediakan layanan suara, data, dan video secara bersamaan melalui satu koneksi dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Beberapa kegunaan ISDN antara lain: 1. Layanan suara. 2. Layanan data. Ketiga, layanan video. Yang keempat, layanan remote access. Namun demikian, ISDN sudah tidak digunakan lagi saat ini, digantikan dengan teknologi internet modern yang lebih canggih dan cepat. Komponen ISDN. Sistem ISDN terdiri dari 5 buah komponen terminal utama yang bertugas untuk menjalankan proses layanannya, yaitu terminal equipment, terminal adapter, network termination, line termination, dan local exchange. Model jaringan. 1. Model konvensional. 2. Model awal ISDN. 3. Model jaringan ISDN penuh. Keuntungan ISDN. 1. Kecepatan dan kualitas tinggi dan dalam pengiriman data 10 kali lebih cepat dibandingkan PSTN. Efisien. Dalam satu saluran saja dapat mengirim berbagai jenis layanan, gambar, suara, video, sehingga efisien dalam pemanfaatan waktu. 3. Fleksibel. Single interface untuk terminal bervariasi. 4. Hemat biaya. Hanya membutuhkan satu terminal tunggal untuk audio dan video. Kekurangan ISDN. Layanan ini tidak dapat di semua wilayah. 2. Penggunaan ISDN yang kontinu menjadikannya lebih mahal dari koneksi reset lain. Selanjutnya kita masuk ke broadband ISDN. Pengertian broadband ISDN.
Broadband ISDN adalah bentuk broadband dengan layanan terpadu dengan kecepatan tinggi dan menggunakan serat optik sebagai media transmisi. Pada tahun 1988, sebagian bagian dari satu series dari ISDN, CCITT, menerbitkan dua rekomendasi yang menghubungkan dengan broadband ISDN BISDN, yaitu 1 Section 113 vocabulary if term of broadband aspect of ISDN, 2 Selection 121 broadband aspect of ISDN. Dokumen ini mempresentasikan konsensus yang telah dicapai di antara partisipasi yang mengerjakan basis dari BISDN di masa datang. Mereka menyediakan deskripsi awal dan dasar bagi standarisasi di masa mendatang dan pengembangan terhadap BISDN itu sendiri. Arsitektur board ISDN. BISDN berbeda dari network ISDN dalam beberapa hal. Untuk memenuhi kebutuhan untuk video resolusi tinggi, channel rate yang lebih tinggi dibutuhkan dalam order 150 Mbps supaya dapat secara simultan mendukung satu atau lebih service interaktif dan service terdistribusi. Total dari subscribe line rate yang dibutuhkan sekitar 600 Mbps. Dalam tram sistem telepon yang terpasang sekarang ini adalah data rate yang sangat besar untuk dipenuhi, maka teknologi yang dapat untuk menyebaran yang luas dan rate seperti itu adalah fiber optik, sehingga pengenalan BIS tergantung pada langkah pengenalan dari teknologi fiber optik. Prinsip ISDN mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas-fasilitas yang sudah distandarkan. Mendukung aplikasi switch dan not switch, tergantungan terhadap koneksi 64 kbps, kecepatan dalam jaringan, arsitektur protokol berlapis, bermacam-macam konfigurasi. Kesimpulan dari materi ini adalah ATM adalah suatu metode transfer yang berorientasi pada bentuk paket yang berspesifik dengan panjang tetap berdasarkan sistem asynchronous time division multiplexing atau ATDM, menggunakan format dengan ukuran tertentu yang disebut sel. Frame relay adalah protokol WAN yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSI dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah jaringan telepon digital yang menyediakan layanan suara, data, dan video dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Broadband ISDN adalah bentuk broadband dengan layanan terpadu dengan kecepatan tinggi dan menggunakan serat optik sebagai media transmisi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.